Pemirsa, kami siap untuk berikan kepada Anda solusi cara tepat hidup sehat. Selamat bergabung di Go Healthy, saya Coki Sitohang dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa karena Anda sudah menjadi pendamping setia kami selama lebih dari 1.500 episode kami berkarya bagi negeri. Kami pengen ngajakin Anda untuk bergabung lebih dekat lagi masuk lingkaran kami. Namanya Go Healthy Community. Ketika Anda bergabung dengan Go Healthy Community, maka akan ada informasi dan tips-tips kesehatan yang akan lebih mudah Anda dapatkan secara langsung. Cara bergabung di Go Healthy Community adalah cukup dengan memindai kode bar yang muncul di layar kaca saat ini. Pemirsa, hari ini kita akan membahas benar atau salah. Ini kan seperti luar biasanya Anda ya, setiap episode Go Healthy pasti ada benar atau salah. Asam urat tinggi bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Benar atau salah? Nanti dijawabnya. Dan tahukah Anda bahaya konsumsi obat anti radang secara sembarangan? Yang punya kapasitas ngomongin dua hal tadi adalah Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman Saputra. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat Tuan. Hari ini tamu kita, narasumber kita tersambung secara daring. Karena beliau ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Yes. Nah, sekalian juga kita sambut Ibu Ramanis. Hai Ibu, hai. Muncul di sini. Halo, senang bisa ngelihat Ibu meskipun dari jauh. Bu Anis, kesibukannya apa? Ya. Sekarang saya kan udah pensiun PNS. Oh, pensiunan PNS. Iya. Jadi apa yang dilakukan seorang pensiunan PNS di masa-masa sekarang? Kalau saya ada usaha budidaya jamur tiram sekarang. Budidaya jamur tiram, menarik. Jadi Ibu ada di Kota Padang ya, di kotanya ya? Iya. Pusat Kota Padang. Di pusat Kota Padang, seorang ibu pensiunan PNS muncul di televisi nasional. Hebat Bu Ramanis. Tepuk tangan dari kami untuk Ibu nih. Ibu Ramanis dari televisi sekarang, dari tempat Ibu duduk, Ibu menyapa keluarga Ibu yang ada di Kota Padang atau yang ada di kota-kota lain supaya tetap nonton Ibu dalam wawancara sekarang. Silakan Bu, sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya yang di Kota Padang, yang di Sumatera Barat semuanya, cobalah buka di Metro TV. Sekarang saya lagi live acara Go Healthy. Top Ibu, terima kasih. Nah pemirsa, inilah Ibu Ramanis. Profilnya sudah kami rangkum lewat video berikut ini. Ramanis, di usianya yang sudah 63 tahun ini, ia masih sangat aktif dan produktif. Menurutnya, sebagai seorang yang sudah lansia, aktivitas pekerjaan itu tetap perlu dilakukan. Namun, tantangannya memang, kondisi kesehatannya tidak sebaik dulu, sewaktu dirinya masih muda. Sejak tahun 2017 lalu, Ramanis mulai mengeluhkan sakit di sekitar jari kaki dan juga pinggang. Ketika dicek oleh dokter, ternyata asam uratnya sudah tinggi. Begitu pula dengan kadar kolesterolnya yang sudah berada di atas batas normal. Tak mau masalah kesehatannya semakin berat, ia mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat, seperti memperbaiki pola makan dan juga waktu istirahat. Dan untuk membantu mengendalikan kadar kolesterol serta asam urat yang tinggi, Ramanis juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini berkat upayanya, kesehatan Ramanis sudah jauh membaik. Hal ini dibuktikan dengan hasil kadar kolesterol serta asam uratnya yang sudah jauh lebih terkendali. Pertama kali Ibu merasa sakit, itu di tubuh Ibu merasakan sesakit apa dan setidak nyaman apa Bu? Kalau malam Mas, di kaki itu sakit gitu Mas, panas, pinggang tuh sakit malam, tidurnya susah gitu, terganggu lah gitu Mas. Kadang-kadang di dada tuh ada rasa nyeri sekali gitu. Jadi pokoknya tidur tuh nggak enak gitu Mas. Sampai-sampai nggak bisa jalan lagi gitu, salat nggak bisa duduk gitu. Waduh. Karena sakit gitu. Waduh. Itu ketika lagi sakit begitu Bu, Ibu
langsung berinisiatif untuk periksain ke dokter atau ibu biarkan dulu minum obat-obatan warung lah, katakan demikian. Bagaimana ibu mengatasinya? Iya. Sudah itu ditukar lagi dibawa sama anak ke dokter gitu, bagian penyakit dalam gitu. Dicek, tahu-taunya tinggi semuanya gitu. Jadi Bu Anis tadi ibu bilang begitu diperiksa tinggi-tinggi gitu ya. Apa saja itu yang tinggi ya Bu? Kasih tahu dong ke kami. Tensi, Asam uratnya 7,9 hari itu tuh. Rematiknya juga tinggi gitu Mas. Iya. Kolesterolnya juga tinggi. Gula darahnya juga tinggi. Tensinya cuma 150, masuk tinggi juga. Biasanya tensi saya 120 biasanya Mas. simpan sebentar pertanyaan saya tadi. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang disebut benar atau salah. Mari kita mulai ya Bu. Inilah benar atau salah. Pernyataannya bilang begini Bu. Asam urat tinggi bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Menurut Ibu Anis, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Ibu memilih pernyataan ini benar. Alasannya kenapa Bu? Karena saya merasakan gitu Pak. Merasakan apa? Nyeri di apa tuh? Nyeri di dada sebelah kiri itu. Sebenarnya Ibu belum memeriksakan keadaan lebih lanjut ya. Tapi Iya, sakit belum. di dada itu sudah ada ya Bu Anis sejak Ibu tahu asam urat Ibu. Tadi Ibu bilang sampai 7,9. Yes. Betul ya Bu? Iya. Nah, Iya. makanya Ibu Anis bilang pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Mari kita tanya ya Bu ya ke praktisi kesehatan. Saya yakin Ibu juga mau belajar. Mas Boy, tepat nggak? Ya, jadi jawaban Ibu tepat sekali ya. Dan asam urat tinggi ini orang pada tahunya atau pemirsa tahunya pasti akan nyeri pada sendi-sendi. Ini juga dialami oleh Ibu ya, nyeri-nyeri sendi, susah untuk berjalan dan segala macam. Tapi bukan hanya itu saja, dia akan juga meningkatkan risiko serangan jantung. Kenapa? Karena asam urat yang tinggi tadi itu akan juga menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah kita. Ya, karena jantung ini adalah juga pompa darah, dia perlu pembuluh darah yang bagus, perlu pembuluh darah koroner yang bagus. Maka kalau asam urat tinggi, dia akan terjadi kekakuan pada dinding pembuluh darahnya. Karena kadar nitroksida yang berkurang atau menurun tadi. Kemudian juga terjadi yang namanya stres oksidatif. Ya, karena asam urat ini juga merupakan suatu radikal bebas yang ini juga akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel di pembuluh darah kita, termasuk juga untuk di jantung. Dan yang juga perlu dicatat lagi bahwa kalau ada orang dengan kadar asam urat yang tinggi juga akan berisiko untuk terjadinya resistensi insulin. Ibu tadi kan ada kaitan dengan gula darahnya juga tinggi. Ini juga sebenarnya ada sambungannya atau ada kaitannya dengan asam urat yang tinggi. Nah, kalau sudah gula darahnya ikut naik karena terjadi resistensi insulin, maka kalau terjadi diabetes, penyakitnya akan menjadi atau risikonya akan menjadi lebih banyak lagi, termasuk salah satunya juga bisa terjadi serangan jantung di sana. Bisa nanti terjadi gagal ginjal, bisa jadi stroke dan segala macamnya. Jadi sekali lagi ini kadar asam urat ini diusahakan harus normal. Karena asam urat yang tinggi ini bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Jadi pernyataan ini pemirsa berdasarkan penjelasan dari Mas Boy Abidin barusan. Pernyataan yang bilang asam urat tinggi bisa meningkatkan risiko serangan jantung adalah pernyataan yang benar. Hati-hati. Aduh, untung Ibu Anis sudah melakukan langkah-langkah pencegahan lebih jauh daripada kena risiko yang lebih berat ya Bu Anis ya. Yaitu salah satunya Ibu pakai teknologi laser. Betul ya Bu? Iya. Apa manfaat teknologi laser sejak Ibu pakai? Dan kasih tahu perbandingan angkanya ke kami. Jadi setelah 1 minggu saya rasakan saya tidurnya enak gitu, kaki saya mulai sehat gitu, nggak sakit lagi. Sudah tuh yang nyeri di dada langsung hilang semuanya Mas. Semuanya hilang, nggak ada lagi gitu. Iya. Bagaimana dengan hasil pemeriksaannya? Ibu kan tentu memeriksakan kesehatan Ibu langsung ke dokter kan? Bagaimana tensinya, nilai kolesterol dan lain sebagainya? Silakan. Jadi saya cek ke puskesmas Mas. Saya cek yang apanya asam uratnya di bawah 2, yang apanya kolesterolnya 149, Bagus. yang gula darahnya berapa lah itu tuh, pokoknya rendah semuanya gitu Mas. Bagus. Karena nggak ada rasa sakit semuanya lagi Mas. Iya. Gitu. Iya Bu.
Tensinya berapa tadi Bu? Apakah saya terlewat atau Ibu belum sebutkan tensi Ibu? 131 per 75 gitu Mas. Cukup baik, top. Bu, kami bertepuk tangan dari studio Bu. Kami bertepuk tangan dari studio untuk Ibu Anis, kami ucapkan selamat. Sekarang Ibu Anis, saya akan minta Mas Nurman dan Mas Boy untuk ceritain kepada Ibu Anis ulang, dan juga buat pemirsa yang belum tahu tentang bagaimana teknologi laser ini berdampak pada kesehatan Ibu. Kita dengar ya Bu ya, silakan Mas. Asam urat ini ternyata pada tubuh kita memang kita butuhkan gitu. Tubuh kita akan menghasilkan asam urat, dan asam urat ini nanti akan dipergunakan lagi oleh tubuh kita untuk membentuk materi DNA. Tapi permasalahannya adalah asam urat ini yang terlalu tinggi di dalam aliran darah kita akan menyebabkan kerusakan yang masif pada pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita makin kaku, tekanan darah kita menjadi tinggi, terjadilah sumbatan-sumbatan di pembuluh darah kita yang nantinya ini berakibat buruk terhadap komplikasi yang bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah kita. Disinilah peran yang namanya teknologi laser untuk mengembalikan aliran darah di area kepala kita, terutama di kelenjar pineal kita. Jadi kalau kelenjar pinealnya aktif nih, kemudian dia dialiri oleh aliran darah yang bagus, melatoninnya tinggi. Tapi jangan dibayangkan bahwa seseorang yang dia sudah pakai laser akhirnya dia tidur, terus enggak juga gitu. Ya kan ya? Jadi melatonin ini ada regulasinya. Ketika melatonin ini di siang hari, maka dia akan meredup. Artinya inilah yang akan membuat tubuh kita terjaga. Nah, yang pastinya lagi adalah tidur ini juga akan menjadi cikal bakal terjadinya penyumbatan pembuluh darah jika tidur kita kualitasnya buruk. Jadi kalau kita mau kualitasnya bagus, kualitas hidup kita bagus, kita tingkatkan nih yang namanya energi saat kita bangun. Dengan tidur yang nyenyak, kualitas tidur yang bagus, dan juga kuantitas tidur yang bagus. Dan yang pastinya juga kita jaga kondisi aliran darah dan juga kualitas pembuluh darah kita. Teknologi laser yang kami perbincangkan di sini adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah hadir di Indonesia lebih dari 10 tahun dan sudah mendampingi meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia penggunanya. Penggunaannya harus rutin, seperti yang digunakan juga oleh Ibu Anis. Ibu Anis melakukannya secara rutin. Sehari 2 kali dengan durasi per pemakaian adalah 15 hingga 60 menit. Ketika itu sudah dilakukan, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya tentu Anda dan saya penggunanya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, serangan stroke, dan lain sebagainya. Ibu Anis tadi sudah mengambil tindakan. Anda juga harus segera mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Cara teraman, bijaksana adalah melalui nomor yang muncul di layar kaca Anda saat ini. Silakan telepon kami kapanpun Anda siap. Anda bisa fotokan sekarang untuk menelepon kami nanti, dan rekan-rekan saya dari tim call center Gogomall siap untuk melayani Anda. Pemirsa, kritis sedikit nggak apa-apa loh. Tanyain, apa sih promo menariknya? Apakah benar yang tadi Coki bilang soal cicilan 0%? Nanti teman-teman call center akan dampingin Anda terus. Jadi pemirsa, pastikan Anda hanya mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Dan tentu pesan ini adalah untuk lintas generasi dan lintas profesi. Karena kualitas darahmu dan kualitas pembuluh darahmu itulah yang menentukan kualitas hidup kita bersama. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Masih tersambung dengan Ibu Anis yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Hai Ibu Anis. Iya. Nah, Bu, manfaat demi manfaat Ibu udah terima sejak penggunaan teknologi laser. Sebenarnya perasaan Ibu ini bagaimana sih bisa dapetin pencapaian-pencapaian baik ini? Ceritain dong perasaan Ibu ke kami. Mas, saya gembira sekali gitu Mas setelah memakai dokter laser ini. Karena saya bisa membantu anak-anak saya gitu Mas. Mertua anak saya gitu udah makai semuanya. Contohnya aja anak perempuan saya yang dia tugasnya di Jambi,
Iya. di Kota Jambi, Mas. Dia jadi dosen di situ, Mas. Ya. Jadi dia sering sakit kepala gitu, Mas. Kalau dia banyak kerjanya gitu, banyak lah. Dia sering sakit kepala gitu, Mas. Sampai-sampai besoknya nggak bisa gitu pergi ngajar gitu. Nah, jadi setelah dia pulang ke Padang, saya suruh dia pakai teknologi laser tuh karena sering sakit kepala gitu. Iya. Jadi waktu itu dia nak mau juga pakai. Besoknya karena dia sakit juga kepalanya gitu, dia pakai diam-diam dia pakai. Jadi setelah dia pakai, saya tanya, kok dipakai data lasernya? Ya saya coba mah katanya. Udah tuh sehat kepalanya tuh, yang pakai yang di hidung tuh apa namanya, yang pakai namanya di intranasal. Intranasal. Ya, saya suruh pakai yang di hidung tuh intranasal tuh sekalian gitu. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada dia sakit lagi, Mas, kepalanya sakit kepala. Waduh, syukur. Kalau enggak hari dia sakit kepala, Mas. Iya. Nah, gitu. Iya, Bu. Aduh, ini satu cerita yang betul-betul menyemangati saya juga, Ibu. Karena saya, istri saya, kami sekeluarga juga aktif pakai intranasalnya. Dan Ibu sudah melakukan tugas Ibu dengan sangat baik sebagai seorang ibu ya. Sebagai seorang ibu untuk putrinya. Karena tahu putrinya produktif, kerja keras. Ya kalau ada keluhan-keluhan gini, tentu Ibu akan berbagi pengalaman dengan dia. Dan pengalaman Ibu menggunakan laser, itu yang Ibu tularkan kepada putri Ibu, kepada keluarga Ibu. Kami salut, Bu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Anis. Ibu, terima kasih untuk kesetiaan Ibu pakai teknologi laser. Saya berharap Ibu masih mengikuti perbincangan ini. Sekarang kami ingin tambah lagi pengetahuan Ibu. Biar Ibu juga bisa bagikan informasi yang valid ini kepada lebih banyak orang. Ini loh, Bu. Tahukah Anda? Kita cek sekarang pemirsa. Ini banyak yang suka kelewat. Tahukah Anda pemirsa? Bahaya konsumsi obat anti radang sembarangan. Obat anti radang ini ada beberapa jenis ya. Ada yang jenisnya obat anti peradangan non-steroid. AINS kita sebutnya. Kemudian ada obat anti peradangan yang dia jenisnya steroid gitu. Keduanya ini punya efek samping. Kalau misalkan kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan banyak efek samping pada tubuh kita. Terlebih jika kita konsumsi tanpa adanya anjuran dokter gitu. Kita bahas yang pertama. Jenis yang pertama ini biasanya untuk menghilangkan rasa nyeri gitu. Yang jenisnya adalah non-steroid. Efek sampingnya, jika kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan terjadi nih yang namanya erosi pada saluran cerna kita. Kita banyak temukan kasus-kasus di luar sana yang katanya ketika dia mengkonsumsi obat-obatan tersebut, maka biasanya perutnya rasanya sakit, mahnya kambuh, kemudian GERD-nya kambuh. Ini merupakan salah satu efek daripada yang namanya obat anti peradangan yang non-steroid. Yang steroid ini nggak kalah mengerikan. Kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan terjadi penurunan imunitas pada tubuh kita. Tidak sedikit orang yang kita temukan bahwa ketika dia mengkonsumsi obat dari jenis ini dalam jangka waktu yang panjang tanpa pengawasan dari dokter, maka akan terjadi yang namanya penurunan imunitas. Imunitasnya turun, infeksi cepat datang pada tubuhnya. Gitu. Sedangkan jenis obat yang seperti ini ada cara minumnya tersendiri. Nggak bisa kita minum sekarang, kita berhenti tiba-tiba, itu nggak bisa. Karena dia ada cara untuk menghentikannya. Kita sebutnya sebagai tapering off. Untuk itulah kita membutuhkan yang namanya teknologi laser. Salah satu fungsi dari teknologi laser adalah membantu untuk mengurangi proses peradangan pada tubuh kita. Termasuk peradangan rasa nyeri pada anggota tubuh yang mengalami peradangan seperti di kaki atau tungkai kita. Ya, itu dia penjelasannya. Terima kasih Mas Nurman. Berarti kita juga dapat kabar baik lainnya nih Bu Anis. Ternyata proses peradangan yang natural itu juga mengurangi rasa sakitnya bisa dibantu oleh teknologi laser. Betul. Ya, begitu banyak manfaat teknologi laser yang Ibu sudah rasakan, putri Ibu rasakan. Bu Anis, ngomong-ngomong, tadi Ibu nawarin ke putri Ibu yang di Jambi itu, waktu dia sakit kepala, Ibu kasih dia laser, lalu dipakaikan juga yang intranasal. Nah,
Bu Ani sendiri rajin pakai intranasal? Enggak, saya nggak pernah pakai intranasal tuh, cuma saya kan nonton di Metro TV tiap hari, Mas. Iya, iya, iya. Dengar ya Bu ya penjelasan dari Mas Boy. Kenapa Ibu harus tetap pakai intranasalnya? Maksimalkan, Mas. Iya, betul sekali, setuju Bang Coki. Jadi Bu Anis ya, intranasal ini tidak hanya satu atau manfaatnya hanya untuk mengurangi sakit kepala ya atau nyeri kepala. Jadi intranasal ini kan suatu cabang atau bagian dari teknologi laser juga ya. Jadi kalau kita lihat ini teknologi laser yang digunakan belakang tangan Ibu, ini kita bisa sambungkan ke area rongga hidung. Iya. Ya, dan nanti akan sinar terapinya juga akan masuk melalui rongga hidung kita. Kemudian dia akan menjaga kualitas darah dan udara ada di kepala kita. Betul. Ya, kenapa di kepala? Karena kan tadi teknologi laser ini dimasukkan rongga hidung, kemudian di dalam rongga hidung kita ini banyak sekali pembuluh-darah halus yang dimana dia bersambung atau ada rangkaiannya dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Ya Bu, jadi sekali lagi Ya, kepala ini ya. kan memang banyak sekali organ penting di sana. Salah satunya adalah otak, kemudian ada panca indera. Ada mata, ada hidung, ada telinga, dan semuanya panca indera itu ada di daerah kepala atau kebanyakan di daerah kepala kita. Dan jadi kalau Ibu tadi memberikan atau memanfaatkan teknologi laser internasional untuk anak Ibu karena sakit kepala, sebenarnya tidak hanya itu saja Bu. Manfaat lainnya dengan kualitas darah dan udara yang baik dengan teknologi laser yang intranasal ini juga akan meningkatkan fungsi dari otak itu sendiri. Jadi daya ingat Ibu akan menjadi lebih baik ya, daya pikir Ibu akan menjadi lebih baik, konsentrasi lebih baik. Kemudian juga yang menarik adalah pada pembuluh darah kepala ini juga ada risiko untuk terjadinya kekakuan, terjadinya penyumbatan, penyempitan, dan ini akan berisiko untuk terjadinya stroke. Ya, usia Ibu adalah usia memang potensi untuk masalah kekakuan pembuluh darah tadi. Ya, untuk mencegah untuk terjadinya stroke tadi, maka Ibu juga perlu menggunakan teknologi intranasal ini. Dan kemudian di samping itu untuk Anda yang sering mengalami gangguan keseimbangan, vertigo, ya, kemudian ada masalah dengan sinusitis, ya, ada gangguan dengan tadi penglihatan yang mulai agak kurang nyaman, ya, kemudian di area-area lain juga ini juga perlu sirkulasi darah yang bagus, perlu pembuluh darah yang baik. Dan juga untuk Ibu, Bu, kalau Ibu mau kelihatan lebih awet muda, lebih glowing, Bu, ya, di pembuluh darah kita, di wajah kita ini kan juga perlu sirkulasi darah yang bagus. Jadi kalau Ibu gunakan intranasalnya, maka Ibu akan terlihat lebih muda, lebih awet muda, dan lebih glowing. Ya Bu, jadi mulai sekarang gunakan teknologi laser dan juga gunakan yang intranasalnya, ya, supaya lebih lengkap lagi, lebih optimal lagi penggunaan teknologi lasernya. Setuju banget. Jadi saya sarankan Ibu Anis mulai hari ini untuk memanfaatkan intranasal, jangan sampai dianggurin. Kiranya Ibu Anis dan keluarga sehat selalu di Kota Padang tercinta. Pemirsa, ayo take action sekarang. Ini saatnya. Tayangan ini muncul terus setiap hari dan Anda seperti seolah-olah dihantui dalam konteks yang positif. Tetapi bukan kebetulan ketika Anda nonton program kami, maka Anda mendapatkan kekuatan. Ya, yang kami bicarakan adalah dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Sebuah alat kesehatan yang telah hadir 10 tahun lebih dan telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia penggunanya. Salah satunya adalah Ibu Anis yang barusan sudah cerita panjang lebar. Karena Ibu menggunakan dokter laser atau AccuLaser yang memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Kenapa banyak banget titiknya? Dan kenapa didesain seperti itu? Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Demikianlah juga penjelasan dari praktisi kesehatan tadi. Tapi ketika Anda sudah memiliki alat ini, saya mohon pemirsa gunakan secara rutin. Ketika Anda gunakan rutin, maka akan bantu kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, hipertensi. Kalau ini semua sudah terkendali, harapannya tentu saja kita jauh dari penyakit komplikasi yang berbahaya, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Anda harus bersegera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser. Caranya ya telepon kami. Nomornya ada di layar kaca. Anda tidak perlu khawatir karena ini adalah nomor resmi. Dan yang akan ngobrol dengan Anda langsung secara personal adalah tim call center GoGo Mall. Jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.